Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah semuanya masih dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, coba ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat ke sekolah sarapan dulu? Oh, kamu, bagus, semuanya sudah pada sarapan. Bagus anak ibu, supaya apa? Kita sarapan di rumah, supaya kita bersemangat untuk belajar di rumah, supaya kita fokus untuk menerima pembelajaran dan masukan dari guru. Benar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita apa dulu? Berdoa bagus. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang tidak hadir tidak? Coba ibu absen sebentar ya. Oke, ibu absen. Adit, oke hadir. Anissa, oke. Reno, oke semuanya pada hadir, bagus. Pertahankan ya nak, karena kehadiran kalian itu supaya bagus di absensi kalian, tidak jelek absensinya, supaya bagus. Good job semuanya, hadir semua bagus. Paten anak ibu. Coba anak-anak ibu tahu belum apa yang ini ibu pegang? Es batu, benar, es batu. Cobalah kalian, ibu tanya, kalau es batu ini ibu pegang saja atau ibu biarkan saja di meja, apa yang akan terjadi? Akan mencair, benar. Kira-kira sudah tahu belum hari ini kita mau belajar apa? Belum? Oke, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Apa itu perubahan wujud benda? Ada yang sudah tahu belum? Adit tahu? Anissa? Belum ya. Oke, apa itu sih perubahan wujud benda? Ada berapa macam-macam perubahan wujud benda? Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, semuanya perhatikan ya anak-anak ibu. Ibu akan menjelaskan apa itu perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda terdiri 6 macam. Yaitu apa saja? Yang pertama, tadi kan di awal ada ibu kasih contoh sama kalian. Kalau ibu memegang es batu dan ibu biarkan es batu itu di atas meja, apa yang akan terjadi? Iya, mencair. Es batu itu akan mencair. Apa itu sih mencair? Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Agar dapat terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalor yang mempengaruhi zat benda tersebut. Betul. Contohnya apa tadi? Es batu. Ada lagi yang ngasih contoh apa itu mencair? Contohnya apa coba? Salah satunya lilin. Ada yang tahu lilin? Ada dong pastinya. Lilin itu apa? Saat mati lampu itu digunakan, ya kan? Supaya untuk menerangin ruangan, ya kan? Dan lilin itu kalau kita bakar, kalau kita hidupkan lilin itu, lama-kelamaan dia akan apa? Akan cair, benar. Lilin jika dinyalakan akan meleleh dia, meleleh. Nah, itu juga salah satu contoh mencair. Yang kedua apa? Es krim, benar. Es krim dibiarkan akan mencair. Kalau nggak kita makan, kalau dia dibiarkan di suhu ruangan, dia akan apa? Dia akan mencair, benar. Es krim, sudah pada paham? Paham. Yang kedua apa? Yang kedua membeku. Apa itu membeku? Yang kedua ada contoh membeku. Apa itu sih membeku? Membeku adalah, ayo, sudah ada yang tahu apa itu membeku? Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dibilang kebalikan dari mencair. Tadi kan kita sudah bahas mencair, sekarang kita akan bahas membeku, itu kebalikannya. Contohnya apa? Contohnya saat membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Kalau kita mau buat es batu, kita kan awalnya kita taruh dulu air ke dalam freezer. Air itu kan belum beku kan, masih menjadi air mineral, air minum, air lainnya lah, itu kan akan masih menjadi air. Nah, air itu setelah kita masukkan freezer akan menjadi apa? Es batu. Nah, itu salah satu contoh bentuk membeku. Yang ketiga ada apa? Yang ketiga ada menguap. Apa itu sih menguap?
menguap. Contohnya yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada menyublim, yang keenam ada mengkristal. Jadi macam-macam bentuk perubahan wujud benda. Ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat mengembun, kelima menyublim, dan yang keenam mengkristal. Betul. Oke, tadi kan menguap belum. Nah, apa itu menguap? Sudah ada yang tahu belum apa itu menguap? Adi tahu? Anissa atau yang lainnya tahu? Belum tahu. Oke, ini Ibu jelaskan. Apa itu sih menguap? Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Contohnya apa menguap? Ya, menguap. Menguap contohnya ketika membuat air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Nah, kalian pernah merebus air tidak? Merebus air di dalam panci. Nah, itu akan mendidih kan? Setelah mendidih dia akan apa? Akan mengeluarkan uap. Itu disebut menguap. Contoh dari menguap. Oke, selanjutnya ada mengembun. Apa itu mengembun? Tidak tahu apa itu mengembun? Nah, Ibu jelaskan. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Mengembun terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, contoh mengembun. Contohnya, embun pada daun-daun rumput di pagi hari, atau gelas kaca yang mengembun karena berisi es batu. Betul. Nah, kan kita tuh sering kan kalau pagi-pagi kok daunnya basah ya, atau enggak pas malam hari ketika sepeda motor kita di luar dan tidak ada atap di atasnya, pasti tempat duduk sepeda motor kita akan apa? Akan basah. Nah, itu disebut apa? Mengembun. Itu artinya air embun. Nah, disebut apa? Mengembun, proses mengembun. Oke, selanjutnya menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contohnya apa, Bu? Itu menyublim. Contoh menyublim. Contohnya saat meletakkan kapur barus atau kapur di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis. Tahu kapur barus tidak? Kapur barus yang buat kita kan kalau ada tikus tuh akan takut kepada kapur barus. Nah, dia tuh akan kelamaan akan apa? Akan habis dia karena dia di dalam ruangan. Oke, sudah pada mengerti? Baik, yang terakhir apa tadi contoh yang terakhir? Mengkristal, benar, mengkristal. Apa itu mengkristal? Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Proses perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contohnya apa? Berubahnya uap menjadi salju. Sudah pada lihat salju belum? Sepertinya di negara kita tidak ada salju. Contohnya salju itu salah satu bentuk contoh mengkristal. Dia menjadi uap terus menjadi tadi salju. Itu salah satu contoh bentuk mengkristal. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagi setiap siswa menjadi 5 kelompok. Oke, kalian bagi 5 kelompok. Terus nanti Ibu mau ngasih kalian LKPD, terus mau ngasih kalian sarana dan prasarana. Kita akan membuat eksperimen. Eksperimen apa, Bu? Ibu akan membuat eksperimen. Nanti Ibu akan ngasih kalian gelas bening, penutup gelas, es batu. Nah, nanti setiap kelompok Ibu kasih gelas, kalian amatin. Nah, di gelas itu nanti berisi air panas. Tapi kalian gak usah sentuh itu, kalian amatin aja. Nanti kalian amatin, coba perhatikan bagian atas air panas itu. Setelah itu, kalau ada asap putih, apa itu artinya? Itu artinya menguap. Jika gelas itu kita tutup selama 2 menit, lalu di atas tutupnya kita beri es batu, apa yang terjadi di dalam gelas tersebut? Nanti kalian jawab di LKPD tersebut, oke? Oke, semuanya sudah paham nah apa yang akan kita kerjakan di LKPD tersebut? Sudah, oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan di dalam LKPD tersebut kalian amati dan kalian eksperimenkan yang udah Ibu kasih sarana dan prasarananya. Oke, baik, digunakan bagus-bagus dan Ibu perhatikan dari sini selesai. Oke, baik, ini kita presentasikan bersama-sama ya, kita diskusikan bersama-sama. Semuanya kumpul dulu LKPD-nya nak ke depan. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, kumpul di atas meja depannya saja nak, nanti ketua kelompoknya kumpul ke depannya nak. Oke, ini nanti akan kita bahas di minggu berikutnya ya nak. Oke, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Ada yang belum paham belum? Apa itu perubahan wujud benda? Semuanya sudah paham kan nak? Sudah, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan ya.
di minggu berikutnya, di les berikutnya. Oke, sampai sini pembelajaran hari ini. Apabila ada kata-kata ibu atau sifat ibu yang tidak enak atau salah tingkah, ibu mohon maaf ya nak. Oke, lebih dan kurang ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.